Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Idwia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah Bioteknologi Pangan. Jadi hari ini kita ada materi tentang cloning. Sebelumnya ada yang pernah dengar sekilas tentang cloning? Pasti udah pernah dengar kan ya? Nah, untuk itu kita diskusikan bersama untuk materi kita hari ini tentang cloning. Oke, jadi kita mulai dulu pertemuan kita hari ini dengan pengenalan dulu tentang cloning. Jadi sebenarnya cloning ini berasal dari kata clone dalam bahasa Inggris, yang berarti potongan yang biasanya digunakan untuk memperbanyak makhluk hidup. Bisa tanaman, paling banyak digunakan adalah untuk tanaman, kemudian hewan bisa. Kemudian untuk pengertiannya, cloning adalah proses untuk memperbanyak atau memproduksi dengan cara menggandakan dari bagian DNA. Sehingga apa? Sehingga nanti dapat dihasilkan makhluk hidup dengan DNA yang identik dengan DNA induknya. Jadi nanti dalam proses cloning ini DNA dari induknya nanti kita ambil, kemudian kita akan copy DNA-nya, kemudian kita akan hasilkan spesies-spesies yang sama dengan DNA induknya. Jenis cloning yang akan kita bahas hari ini adalah jenis cloning DNA, yaitu dengan cara menyisipkan DNA fragmen yang diinginkan ke dalam plasmid. Jadi nanti yang kita gandakan dan kita sisipkan itu adalah DNA-nya. Lalu dalam proses pemotongan dan penyisipan dalam cloning ini kita menggunakan beberapa enzim. Nanti akan kita bahas enzim apa yang akan kita gunakan pada proses cloning. Nah, DNA yang sudah tersisipi dengan fragmen DNA yang diinginkan, interest of DNA, nanti akan dinamakan dengan DNA rekombinan. Nah, nantinya DNA rekombinan ini akan dimasukkan ke dalam plasmid bakteri untuk proses cloning gen. Jadi ini adalah overview beberapa step yang nantinya akan kita diskusikan bersama di dalam cloning. Yang pertama adalah proses pemotongan dan penyisipan DNA. Jadi nanti ada proses pemotongan DNA-nya, kemudian setelah dipotong nanti disisipkan. Nah, proses ini nanti akan ada dua enzim utama yang bekerja, yaitu enzim restriksi dan enzim DNA ligase. Jadi step yang kedua adalah step penyisipan plasmid ke dalam bakteri. Jadi nanti kalau DNA-nya sudah tersisipi dengan DNA of interest, nanti akan ada penyisipan ke dalam plasmid dari bakteri. Nah, setelah disisipkan dalam plasmid bakteri, nanti akan ada proses seleksi. Proses seleksinya nanti akan menggunakan seleksi antibiotik. Kemudian di step terakhir, yaitu step ketiga, adalah fase penumbuhan bakteri yang membawa plasmid baru. Jadi nanti bakteri yang membawa plasmid baru itu, yang membawa DNA rekombinan, itu akan kita tumbuhkan. Setelah kita tumbuhkan, nanti kita akan menggunakan bakteri-bakteri tersebut sebagai bahan baku untuk membuat produk kita. Nah, kemudian setelah bakteri itu menghasilkan protein tertentu yang kita inginkan, nanti ada proses pemanenan dan proses pemurnian. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk proses cloning DNA. Oke teman-teman, jadi ini metode untuk pemotongan dan penyisipan DNA. Jadi kemarin teman-teman sudah tahu ya tentang plasmid dan cara pemotongannya. Jadi di sini contohnya adalah ceritanya kita ingin memproduksi insulin. Jadi gimana caranya untuk memproduksi insulin? Jadi untuk memproduksi insulin kita bisa menerapkan aplikasi bioteknologi pangan. Contohnya dengan tata cara cloning DNA. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di sebelah kanan atas itu sudah ada contohnya, di situ ada tulisan plasmid dan target gen. Target gennya di situ adalah insulin. Dan yang di kanan, paling kanan, yang bentuknya lingkaran itu adalah plasmid. Di situ
Bisa kelihatan ya di sini keduanya plasmid dan target gen yaitu gen penghasil insulin dia akan didigest atau dia akan dipotong dengan adanya enzim restriksi. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang enzim restriksi. Jadi di sini enzim restriksi ini dia akan memotong deretan DNA dari plasmid dan dari target gen dengan pola yang sama. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di bawahnya situ, nah nanti yang bentuknya lingkaran, plasmid yang semula lingkaran dia akan terbuka dengan apa? Dengan penambahan enzim restriksi. Nah, plasmid yang membuka ini dia akan tersisipi oleh target gen penghasil insulin. Jadi langsung menyisip ke dalam plasmidnya. Setelah target gen ini menempel ke dalam plasmid, dia akan direkatkan oleh enzim DNA ligase. Jadilah di sini rekombinan plasmid. Jadi kalau teman-teman lihat, yang mulanya plasmid di sini nggak ada gen penghasil insulinnya, setelah dia disisipi oleh target gen penghasil insulinnya, kemudian dipotong oleh enzim restriksi, kemudian plasmidnya menjadi terbuka. Setelah terbuka, dia akan tersisipi oleh gen yang menghasilkan insulin. Nah, setelah itu baru ada perekatan. Nah, perekatannya ini yang merekatkan adalah enzim DNA ligase. Barulah dihasilkan plasmid rekombinan. Nih, yang ada di bawah ini adalah plasmid rekombinan, yaitu plasmid yang sudah tersisipi oleh target gen penghasil insulin. Nah, kemudian tadi setelah dihasilkan DNA rekombinan, kita ke step selanjutnya, yaitu bacterial transformation and selection. Jadi, DNA rekombinan tadi yang sudah tersisipi oleh gen penghasil insulin, dia akan dimasukkan ke dalam sel bakteri. Jadi di sini yang yang kanan atas ini adalah beberapa DNA rekombinan yang sudah tersisipi oleh gen penghasil insulin. Jadi kalau kelihatan ya di situ ada lingkaran dengan warna pink dan warna biru, berarti di situ adalah plasmid rekombinan. Yang mana plasmid rekombinan ini adalah plasmid yang bisa atau yang sudah tersisipi oleh DNA penghasil insulin. Nah, kemudian nanti dia akan dimasukkan ke dalam tube yang isinya adalah bakteria. Kemudian diberi heat shock atau diberi perlakuan panas. Setelah diberi perlakuan panas, nanti beberapa plasmid dia akan bisa masuk ke dalam sel bakterinya. Nah, di situ yang paling kiri ujung itu contohnya adalah sel bakteri yang dia bisa dimasuki oleh plasmid, yang mana plasmid ini adalah plasmid rekombinan yang membawa gen untuk menghasilkan insulin. Nah, beberapa bakteri dia nggak bisa dimasuki oleh plasmid. Jadi kita nggak bisa memaksa semua plasmid itu masuk ke dalam sel bakteri. Jadi ada beberapa bakteri yang dia bisa dimasuki oleh plasmid rekombinan, ada beberapa bakteri yang dia nggak bisa dimasuki karena ketahanan sel bakterinya beda-beda. Kemudian tadi setelah ada beberapa bakteri yang dia berhasil dimasuki plasmid rekombinan, dia akan langsung ke step selanjutnya, yaitu bacterial transformation and selection. Kalau tadi itu ke arah transformasinya, sekarang kita ke arah seleksinya. Bagaimana sih kita menyeleksi bakteri yang membawa plasmid rekombinan dan yang enggak? Tadi ada beberapa bakteri yang dia bisa dimasuki oleh plasmid rekombinan, tapi ada beberapa bakteri yang dia nggak mau dimasuki oleh plasmid rekombinan. Nah, maka dari itu perlu adanya seleksi bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Nah, di gambar yang paling kanan bawah ya, paling kanan pojok sendiri bentuknya lingkaran. Nah, di situ kita tahu rekombinan plasmid tadi ada yang warnanya biru,
Biru ini menandakan kalau plasmid itu membawa gen yang kita inginkan, yaitu gen penghasil insulin. Nah, kemudian plasmid itu juga ada yang warnanya pink. Apa sih yang warnanya pink? Nah, warnanya pink ini adalah antibiotik resistant gen atau gen yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Nah, fungsinya buat apa? Nah, di sini adalah fungsi dari antibiotik resistant gen, yaitu pada proses seleksi. Jadi, di sini tube-nya ini tadi, di sini tube-nya itu berisi bakteri. Nah, bakterinya ada yang bisa disisipi rekombinan plasmid, ada yang enggak. Kemudian di situ akan dituang pada plate yang mana plate-nya ini sudah ada antibiotiknya. Nah, bakteri yang membawa rekombinan plasmid otomatis dia akan tumbuh pada proses platingnya, koloninya akan tumbuh. Sementara bakteri kalau dia nggak bawa rekombinan plasmid, otomatis dia nggak punya gen yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Otomatis kalau dia ditumbuhkan atau diplating, dia akan mati. Jadi ini adalah fungsinya antibiotik resisten gen pada proses seleksi. Kayak gitu, jelas ya. Jadi bakteri kalau dia membawa rekombinan plasmid, otomatis dia juga punya gen yang resisten terhadap antibiotik. Kalau dia ditambahkan atau diplating pada media yang mengandung antibiotik itu, dia akan cenderung tumbuh. Tapi bakteri yang nggak bawa rekombinan plasmid, otomatis dia nggak punya gen yang resisten terhadap antibiotik. Otomatis kalau dia diplating, dia akan mati kayak gitu. Jadi ini adalah proses seleksinya. Oke, kemudian kita ke step terakhir pada proses cloning DNA, yaitu protein production. Tadi kalau kita sudah melakukan seleksi bakteri yang membawa plasmid rekombinan, nah bakteri itu yang membawa plasmid rekombinan yang paling kanan itu akan diambil, jadi bakterinya akan kita ambil, kemudian kita pindah untuk apa? Untuk menumbuhkan dalam jumlah yang banyak. Jadi nanti akan ada enrichment, penumbuhan bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Nah, kemudian tadi setelah proses enrichment, nanti bakteri akan diinfuse atau kita rangsang untuk mengekspresikan gennya. Nah, di sini di yang paling kiri, situ bisa teman-teman lihat, di situ adalah gen instant script into mRNA. Jadi di situ plasmid yang membawa gen penghasil insulin itu akan tertranskrip di dalam mRNA, kemudian nanti akan dihasilkan insulin ini. Karena pink bentuknya segi 6, nah ini adalah contoh proteinnya atau contoh insulinnya. Jadi ini yang kita harapkan tadi, kayak gitu. Jadi ini adalah proses cloning DNA. Baik, sekian pertemuan kita hari ini tentang materi cloning DNA. Saya harap teman-teman paham tentang aplikasinya di bidang food bioteknologi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.